Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali bersama saya Ibu Pendeta Lin Kukuwael, datang kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada lewat firman Tuhan pada siang hari ini. Kita hanya bisa membagi hidup lewat firman Tuhan. Dalam kondisi-kondisi saat ini, marilah kita berpegang pada janji Tuhan. Kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari Imamat pasal yang ke-22 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Imamat 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berpisah tempat tinggal dengan kami dimanapun berada, urapi dan berkati kami Tuhan. Kiranya firman ini memberikan suatu kekuatan dan penghiburan bagi kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca dari Imamat 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu, yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Seseorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan, janganlah memakan persembahan-persembahan kudus sebelum ia menjadi tahir. Dan orang yang kena kepada suatu yang najis karena orang mati atau orang yang tertumpah maninya, atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap yang menajiskan dia, atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia, dengan kenajisan apapun ia menjadi najis. Orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam, dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir, dan sesudah itu bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu, karena itulah yang menjadi makanannya. Janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya jangan ia menjadi najis karenanya. Akulah Tuhan. Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya, karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Sampai sekian jauh adalah pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita dalam keadaan sehat, kita selalu diberkati, kita menjaga kesucian diri kita, dan kita harus datang sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Tema hari ini saya memberikan kesucian persembahan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, kesucian dimulai dari hidup dan terpancar dalam hati, bukan perbuatan atau nilai yang kita beri. Imamat 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 memberikan satu prinsip yang baik dalam mempersembahkan sesuatu persembahan bagi Tuhan dengan hati yang bersih tanpa paksaan. Kita melihat Harun dan anak-anaknya, mereka melakukan apa yang pantas dipersembahkan bangsa Israel untuk Tuhan, agar supaya tidak mencemarkan nama Tuhan yang suci, sebab akulah Tuhan. Persembahan yang khusus
dari bangsa Israel bagi Tuhan berlaku untuk selama-lamanya, dan khusus para imam harus mentaati peraturan-peraturan. Seharusnya pada kondisi-kondisi saat itu harus menjaga betul bagaimana kesucian persembahan tersebut. Kepada Harun dan anak-anaknya supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku. Akulah Tuhan. Oleh sebab itu kehidupan para imam harus kudus, sehingga korban persembahan yang dibawa tidak tercemar. Dan ini membutuhkan suatu proses dalam arti menjaga kesucian hidup setiap orang. Karena itu perlu ada kesucian tubuh, sebagaimana persembahan yang kudus dalam melayani dan bekerja di ladang Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15-16 berkata demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita harus menjaga kesucian diri apapun bentuknya. Terlebih hamba-hamba Tuhan dan para pelayan yang berada dalam dunia pelayanan, jadilah teladan bagi Tuhan, sebab ada tertulis pada Alkitab 1 Yohanes 3 ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Sebab Tuhan kita itu suci. Setiap kita bisa berkomitmen bagi diri kita untuk memperoleh kehidupan yang suci dan bersih untuk Tuhan. Itu adalah suatu keputusan yang keluar dari hati yang tulus dan mau melakukannya. Memang benar, kita tidak mungkin untuk mencapai kesucian seperti Kristus. Tetapi sedikitnya Tuhan menghendaki manusia memiliki pikiran yang Allah inginkan. Kita juga harus memiliki kesucian itu. Kita sudah ditebus dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Jangan katakan saya tidak bisa hidup suci. Sudah waktunya kita berubah. Tuhan akan menolong saudara dan saya asal kita mau. Ia sanggup untuk membentuk kita sesuai dengan rencana Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, marilah kita kembali. Kita melihat akan kasih Kristus. Kita sama-sama berjuang mempersembahkan yang benar kepada Tuhan. Masih ada kesempatan untuk kita mempersembahkan dengan iman. Maka kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik sebelum kita memberikan kepada Tuhan. Berilah dengan hati yang bersih, dengan kesucian. Walaupun banyak persoalan hidup, kita sebagai tubuh Kristus, Ia sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Di sana dikatakan hidup kita adalah persembahan suci, sebab kita mendapat segala sesuatu hanya dari belas kasihan Allah. Sudah sepatutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengucap syukur. Karena dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, Tuhan ingin hati kita kudus, mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut banyak dari kita. Tapi kondisi saat ini, marilah kita mempersembahkan kehidupan kita. Kita mendidik akan keluarga kita sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan. Saya percaya kondisi dan keadaan saat ini membuat kita semakin kudus, datang dan dekati Tuhan, agar kita dibaharui menjadi teladan bagi orang di sekitar kita. Jagalah kesucian hidup kita sebagai persembahan yang mulia kepada Tuhan.